Yo, welcome back to Rain Gaming Footage. Dan saat ini kita akan bahas mengenai mentor assassin ya, karena ada yang request di kolom komentar kemarin. Kita akan bahas mentor assassin yang ada di game besarnya aja ya. Game besarnya aja udah belasan gitu. Kalau ngomongin seluruh universe Assassin's Creed bakalan banyak banget tentunya ya. Belum mentor yang ada di modern sama di masa lalunya komik novel tuh banyak banget ya. Jadi kita akan fokus ke game besarnya aja. Oke, tapi sebelum masuk kita harus tahu pengertian mentor assassin dulu ya. Mentor dalam assassin itu seperti leader, pemimpin yang mengarahkan tindakan kelompok assassin. Mereka juga bertindak sebagai kayak guru gitu, dan pasti seorang mentor memiliki murid. Berbeda dengan master, kalau master itu diakui sebagai orang yang jago. Nah, itu bedanya. Master itu belum tentu mentor, dan pengangkatan mentor juga bermacam-macam ya. Bisa ditunjuk oleh mentor sebelumnya ataupun dipilih dari musyawarah dan mufakat Assassin Brotherhood yang ada di sana. Oke, di video kali ini saya akan membicarakan baik dan buruknya dari semua mentor yang ada di gamenya. Jadi saya akan berusaha objektif dan sekalian bikin tier list gitu. Jadi ini tier list versi saya sendiri. Kalau kalian memiliki pendapat lain silahkan komen aja di bawah, oke? Dan spoiler alert, pembahasan ini semua dari game besar Assassin's Creed mengenai mentornya saja, oke? Dan kita akan urut sesuai tahun rilisnya. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like dan subsnya agar tidak ketinggalan video pembahasan game seperti ini. Oke, mari kita masuk ke video pembahasannya. Game Assassin's Creed pertama yang rilis 2007, mentor assassin yang ada di sana adalah Al-Mualim. Kita lihat dulu yang baiknya ya. Al-Mualim selalu memperhatikan keutuhan dari assassin. Dengan cara apapun dia akan membuat anggotanya tetap pada jalur yang dia kendaki. Seperti contohnya Abbas dan Altair, yang mana sejarahnya Ahmad, ayah Abbas, bunuh diri dan mati tidak terhormat. Tetapi Al-Mualim menutupi kejadian itu agar Abbas tetap berada dalam naungan Assassin Brotherhood. Apapun akan dilakukan Al-Mualim untuk menjaga keutuhan Assassin Brotherhood. Tetapi ideologi itu terlalu kuat hingga tidak memperhatikan efek jangka panjangnya, yang mana Abbas menjadi orang yang sulit menerima kebenaran karena termakan doktrin dari Al-Mualim. Karena itu Al-Mualim selalu membuat aturannya, standarnya, hingga keadilan, dan apalagi melihat kekuatan Apple of Eden yang dapat mempengaruhi pikiran manusia, dia hendak membuat perdamaian dalam versinya sendiri dan mengorbankan kebebasan semua orang. Tapi untungnya dihentikan oleh Altair. Oke, dalam tier list ini mungkin aku bisa kategorikan Al-Mualim itu kurang ya. Kalau kalian punya pendapat lain silakan aja. Tapi ini untuk sementara ya, mungkin aku akan geser-geser untuk terakhir-terakhirnya gitu. Oke, lanjut ke Assassin's Creed 2. Dalam game ini mentor assassin pada masa itu adalah Niccolo. Nama lengkapnya Niccolo di Bernardo de Machiavelli. Dia seorang mentor Assassin Brotherhood cabang Italia. Kalau kita mengacu pada cerita Assassin's Creed 2, dalam kepemimpinannya Niccolo bisa dibilang tidak terlalu mulus ya, apalagi mengorbankan 3 anggota keluarga Auditore. Entah kenapa pengkhianatan itu bisa terlaksana tanpa tercium baunya dari mata-mata assassin. Ini bisa dibilang hebatnya Templar atau juga lemahnya kepemimpinan dari mentor assassin. Sebenarnya sektor penugasan Niccolo bisa dibilang cukup bagus ya. Semua orang mendapat bagian masing-masing. Ada kelompok untuk mata-mata jalanan, rumah bordil, lingkungan gereja, pencuri, mercenary, dan pihak politik yang dipegang oleh Niccolo sendiri. Semua sektor assassin lengkap dan rapih pada waktu itu. Tapi entah bagaimana semua pekerjaan dalam masing-masing sektor terjadi kendala. Dan untungnya Ezio pada saat itu ada untuk membantu semua lini sektor Assassin Brotherhood. Thanks to Ezio. Kalau bisa dibilang dalam segi perencanaan Niccolo itu udah hebat ya, tapi dalam pelaksanaan bisa dikatakan kurang lah gitu. Oke, untuk Niccolo mungkin bisa aku taruh di aku agak bingung ya antara keren atau oke lah, tapi oke aja sih, karena meskipun perencanaannya bagus ya dalam segi semua sektor, tapi juga pelaksanaannya ya agak kurang gitu, harus dibantu sama Ezio. Oke, kita akan lanjut ke game berikutnya, Assassin's Creed Brotherhood. Di sini terjadi pergantian mentor, yaitu dulunya Niccolo dan kemudian Ezio. Ditunjuk Niccolo agar menjadi mentor Assassin Brotherhood di Italia. Dan kalau ngomongin baik-baiknya Ezio itu banyak banget ya, keren dia ngumpulin Codex Altair, memperbesar Brotherhood di Italia, menguatkan setiap sektor dalam Assassin, menghentikan Grandmaster Templar Rodrigo Borgia, membunuh Cesare Borgia, dan sebagainya. Itu baiknya banyak banget ya kalau mau dibahas, tapi gimana jeleknya? Oke, masa tidak ada sih jeleknya Ezio gitu? Apakah Ezio tanpa celah? Tentu tidak, oke? Ezio adalah orang yang penuh dengan emosi, sangat mengedepankan perasaan dibanding dengan objektivitas. Seperti contohnya tindakan mengampuni Rodrigo yang berdasarkan pada pengampunan dendam dan batinnya.
membuat keputusan itu sangat personal. Jika dihitung secara objektif, membunuh Rodrigo sebenarnya memiliki dampak yang signifikan dalam keuntungan assassin. Seandainya nih Rodrigo meninggal gitu, Cesare tidak dapat berkuasa lagi dengan kedudukan Borgia, dan Templar kekuatannya tidak terlalu besar seperti yang dulu gitu. Jadi mereka tidak bisa semena-mena seperti yang dilakukan Cesare di Monteregioni gitu. Oke, contoh lain saat Ezio di markas Borgia, yang pada awalnya Niccolo memberi tugas untuk membunuh Cesare, tetapi Ezio memilih menyelamatkan Caterina terlebih dahulu dan membuat hilangnya kesempatan untuk membunuh Cesare. Dan semua hal yang Ezio lakukan mengedepankan perasaan yang kuat, dan ini bisa dikatakan kalau perasaan merupakan pedang bermata dua, bisa membuat seseorang mengabaikan objektivitasnya, dan di sisi lain juga membuat orang semakin teguh dengan keyakinannya. Oke nih, untuk Ezio mungkin aku bisa taruh di paling atas ya. Antara jeleknya sama baiknya, lebih banyak baiknya menurutku ya. Prestasinya terlalu OP lah untuk Ezio nih, jadi aku taruh di paling atas. Oke, lanjut untuk game Assassin's Creed Revelation. Di sini Assassin Ottoman sebenarnya mentornya tidak ada ya dalam game itu. Aku juga agak bingung ya, tapi sebenarnya ada sebelum timeline game itu. Namanya adalah Ishak Pasha. Kalian bisa melihatnya di game lain Assassin's Creed Rebellion. Tapi karena keputusan Ishak Pasha itu berdampak pada game Assassin's Creed Revelation. Oke, dia itu orang yang mendukung pihak Assassin dan kerajaan Ottoman gencatan senjata. Jadi Assassin dan Ottoman itu aliansi gitu, dan ini merupakan aliansi yang bagus menurut saya. Tetapi akhirnya pihak Assassin tidak ikut campur dan bahkan mendukung aktivitas kerajaan Ottoman yang menyerang daerah lain. Ya gimana tidak gitu, mentornya aja pada waktu itu sebenarnya panglima di Ottoman. Dan setelah kematian Ishak Pasha, Assassin Ottoman tidak memiliki mentor ya. Secara resmi mereka tidak memiliki mentor. Nggak tahu Ishak Pasha kenapa kok tidak nunjuk seseorang gitu. Jadi mereka bergerak serentak tanpa leader. Tapi mungkin bisa dibilang Yusuf Tazim ya yang berada di sana ya sebagai anggota dan master assassin di sana. Dia itu cukup menonjol gitu ya. Mungkin bisa dibilang leader, tapi Yusuf Tazim itu kayak orang tongkrongan gitulah. Dia nggak mau ngambil titel mentornya gitu. Mungkin karena kesetia kawanannya gitu ya. Dia nggak mau jadi orang yang lebih tinggi daripada teman-temannya, bisa jadi. Tapi karena itu juga Assassin Ottoman itu jadi lemah. Maka dari itu Vali Seltradat, anggota Assassin, dia berkhianat pada Assassin karena tidak menyukai pihak Assassin membiarkan Ottoman menyerang Wallachia pada saat itu. Karena Assassin dan Ottoman masih deket nih. Assassin nggak mau ikut campur urusan Ottoman, dan waktu Ottoman nyerang Wallachia, Vali Seltradat dendam karena kampung halamannya yang diserang, dan dia menilai pihak Assassin tidak melakukan suatu keadilan untuk kampung halamannya. Tetapi untungnya Ezio ada di sana ya. Ezio yang sebagai mentor yang dulunya, kemudian pihak Assassin Ottoman mempersilahkan Ezio menjadi mentor sementara di sana gitu. Dan Ezio menuntaskan semua pembangkangan Vali Seltradat ini. Jadi kerjaannya Ezio itu rata-rata nyampuin kesalahannya mentor-mentor yang dulu gitu. Kayak Niccolo sama sekarang Ishak Pasha gitu. Semua yang nyampuin Ezio. Dan untuk kelanjutan leadernya, sejak kematian Yusuf, Ezio menunjuk Dogan sebagai leader di sana. Mungkin ini bisa dibilang mentor atau mungkin cuman leader doang, tapi kisahnya kita nggak tahu kelanjutannya ya. Dan karena ini jadi lebih stabil lah Assassin Ottoman pada waktu itu. Dan untuk game ini mungkin aku bisa taruh Ishak Pasha ya, karena kesalahannya ya yang mendukung Ottoman tapi tidak berbuat apapun ya. Apalagi sampai Vali Seltradat berkhianat gitu. Aku mungkin taruh dia kejelek sih. Karena dia adalah mentor yang salah satunya bertanggung jawab gitu. Kenapa kok setelah dia nggak ada mentor yang lain, dan karena kerjasama yang dia buat membuat seorang anggota Assassin berkhianat begitu. Oke, aku akan taruh di jelek. Oke. Dan ada satu lagi mentor ya dalam game Assassin's Creed Revelation. Di sini Ezio menggali ingatan Altair yang mana menunjukkan perjalanan Altair dari masanya menjadi master hingga menjadi mentor lalu meninggal di sana. Maka dari itu kita akan tambahkan satu mentor yang lain, yaitu Altair. Untuk prestasi Altair ini sangatlah banyak ya, mirip banget kayak Ezio. Membuat kodek untuk masa depan Assassin, menciptakan teknik dan alat baru, membantu mengalahkan Genghis Khan, menjaga Apple of Eden agar tidak jatuh ke tangan Templar. Banyak banget prestasinya, tetapi ada beberapa masalah yang dilakukan oleh Altair. Salah satunya yang membuat dia depresi. Tindakannya yang keras kepala tidak dapat meredam emosi orang yang ada di sekitarnya. Contohnya nih, Abbas. Tindakannya malah makin menjadi-jadi. Altair tidak bisa meredam amarahnya Abbas, mengakibatkan anaknya tewas dan juga istrinya. Altair juga sering terserang depresi waktu itu dan melampiaskan semuanya pada orang-orang di sekitarnya, dan juga berpengaruh ke profesionalitasannya, mulai dari kematian Ada hingga kematian istrinya.
butuh waktu agar Altair bisa kembali dalam keterpurukannya. Jasanya memang sangat hebat untuk assassin ke depan, tetapi memiliki batin yang kurang kuat. Kalau mau dibandingkan sama Ezio, aku lebih memilih Ezio ya soal mental, karena meskipun Christina meninggal ya di pelukan Ezio tetap teguh dan menjalankan misi assassinnya. Gak kayak Altair yang masih butuh waktu untuk sendiri. Kalau kalian mau bilang ya kan mental orang beda-beda, ya tentu gitu. Tapi kalau ngomongin objektivitas, mental Ezio lebih kuat daripada Altair menurutku. So dalam tier list ini Altair aku akan kasihkan di keren aja gitu. Aku nggak bisa ngasihkan ke super karena emang dia Altair ini suka banget depresi gitu. Beda kayak Ezio men, udah nyapuin mentor, udah mentalnya kuat banget gitu. Menurutku masih tetap keren Ezio. Oke lanjut, untuk Assassin's Creed 3 mentornya di sana adalah Achilles Davenport. Ini aku agak sebel sih sebenarnya. Mungkin Achilles aku akan gabungin dengan Assassin's Creed Rogue ya, karena di sana mentornya sama gitu. Oke, kita bahas baiknya dulu. Ada kok baiknya Achilles ini, tenang aja. Jangan lihat jahatnya dulu. Baiknya dia yang memaintain aktivitas komunikasi dan pelayaran yang ada di sana dengan koneksi dan perkapalan dari anak buahnya. Maka dari itu dia kenal dan berteman baik dengan assassin dari Prancis gitu, Los Joseph Goulter Chevalier. Aduh, susah banget namanya. Cuman kayak gitu. Dia juga berteman dengan Adewale gitu. Adewale juga melakukan pelayaran gitu. Karena itu skill Achilles dapat dipilih sama Atabai, mentornya dulu, dan menunjuk Achilles untuk menjadi mentor yang ada di Amerika Utara. Tetapi kepemimpinan Achilles terlalu otoriter ya, yang tidak bisa menerima perkataan dari juniornya, salah satunya Shea. Karena itu dalam kepemimpinannya ia mengorbankan beberapa kota hancur dan menewaskan beberapa puluh ribu orang. Itu ngeselin banget man. Dan juga karena dia gitu anggota inti assassin terbunuh semuanya oleh si Patrick Cormac. Setelah itu Achilles menjadi introvertnya. Introvertnya tingkat dewa. Kegagalannya menjadikan assassin yang ada di sana stuck. Bahkan Achilles di timeline Assassin's Creed 3 sebenarnya dia menolak gitu untuk menjadikan Raton Haketon masuk assassin. Tapi untungnya Raton Haketon orangnya keras kepala ya, jadi akhirnya dia bisa masuk. Dan mungkin juga karena pengaruh usia dan Shea waktu dulu, Achilles sudah mulai melunak ya. Gak kayak waktu muda, waktu awal-awal jadi mentor. Dia memang sering melarang Connor gitu, tapi itu hanya bersifat himbauan. Jadi sampai akhir Achilles tetap mendukung Connor hingga akhir hayatnya. Oke, untuk Achilles sendiri mungkin aku bisa taruh ke jelek sih. Aku nggak suka banget sama dia, karena dia yang bertanggung jawab untuk mengorbankan orang-orang yang ada di kota itu ya. Kasihan men. Yang paling banyak memakan korban itu Achilles. Nggak suka aku. Ini secara pribadi ya. Kalau kalian punya pendapat yang lain silahkan aja komen di kolom komentar. Oke lanjut. Assassin's Creed 4 Black Flag, mentor saat itu adalah Atabai. Kepemimpinannya menurut saya udah bagus ya. Sering berkecimpung dalam konflik Templar dan Sith, kemampuannya juga tidak bisa diragukan. Dia juga bekerja sama dengan suku natif yang ada di sana untuk melindungi observatory. Menjadi mentor yang baik mengarahkan Merryrit dan Adewale. Tapi untuk flaws-nya, mungkin Atabai kurang baik dalam memilih orang ya. Contohnya Duncan Walpole yang ternyata berkhianat ke assassin. Contoh lain mungkin merekrut Achilles tadi ya. Achilles, menurutku Atabai salah ya menunjuk Achilles sebagai mentor assassin Amerika Utara. Dan itu mungkin salah satu kelemahan Atabai, meskipun tidak sepenuhnya kesalahan dia tentunya. Dan untuk tier list ini aku akan kasih Atabai ke ya oke lah gitu. Dia hebat, kepemimpinannya juga oke, pengalamannya juga oke mengenai isu dan observatory siege gitu. Tapi memilih orangnya agak kurang aja gitu. Kita lompat ke Assassin's Creed Unity. Mentor yang ada di sana adalah Mirbeau. Nama lengkapnya Honore Gabriel Requente Comte de Mirbeau. Panjang banget. Ya, sebenarnya dalam soal memimpin beliau ini tidak sendiri ya, tapi ada beberapa master assassin yang ikut jadi sebagai konsultan gitu. Dalam hal ini Mirbeau sangat baik menurut saya. Mungkin hebatnya dia itu tidak dalam hal bertarung seperti mentor assassin yang lain, tapi beliau ini sangat bijak menurutku, open minded, tidak kolot, mendengarkan perkataan orang lain, dan menurutku prestasi terbesarnya adalah gencatan senjata dengan Templar. Jadi kedua fraksi ini damai gitu. Dari dulu dua fraksi ini sebenarnya saling bertengkar dan sepertinya nggak bakalan damai gitu. Tapi dalam kepemimpinan Mirbeau, dia dapat mendamaikan dua fraksi ini dengan kepemimpinan Templar yang lain tentunya, De La Serre.
dan prestasi ini pertama kali ya dalam game mendamaikan kedua belah pihak. Tapi sayangnya itu tidak berlangsung lama ya, karena Mirebo dibunuh oleh Master Assassin yang tidak suka dengan kebijakan yang dibuat Mirebo, terutama keputusannya untuk berdamai dengan Templar. Mungkin aja ini merupakan kelemahan dari Mirebo yang terlalu lunak dan akhirnya dapat dibunuh oleh anggota assassinnya sendiri. Tetapi kebijakan Mirebo menurutku masih patut untuk diperhitungkan sih. Jadi untuk Mirebo mungkin aku akan kasihkan ke keren ya, karena kebijakannya yang menurutku paling oke gitu untuk pihak assassin dan Templar, meskipun hanya sementara men. Dia itu orang baik loh. Beneran, cuman ya di tackle sama anggotanya sendiri men, kasihan. Oke, lanjut Assassin's Creed Syndicate. Di game ini sebenarnya tidak ada mentor ya di awal, karena assassin pada masa itu sangat terkikis dan hanya tersisa beberapa anggota saja. Sejak kematian Edward Kenway, lalu melemahnya assassin yang ada di London membuat Templar berkuasa ratusan tahun hingga si kembar Frey masuk ke London. Sebenarnya si kembar Frey ini memiliki senior ya, yaitu George Westhouse. Tapi dia orang yang terlalu berhati-hati ya, hingga tidak mau langsung datang ke London gitu. Berbeda dengan Jacob dan Evie Frey, mereka nekat dan semangat gitu, dan akhirnya dapat menaklukkan Templar yang ada di London. Seiring berjalannya waktu, Jacob menjadi mentor di Assassin Brotherhood London semenjak kepergian Evie ke India yang sudah menikah dengan Henry Green. Mungkin dalam bagian ini aku akan membahas Jacob aja ya sebagai mentor. Oke? Tapi menurutku Jacob sebagai mentor itu aku melihatnya agak kurang puas ya. Karena sesuai di DLC-nya ya, DLC Jack the Ripper, waktu kepemimpinan Jacob, dia malah merekrut orang yang menurutku sangat beresiko. Meskipun Jack berbakat ya, Jack itu memiliki riwayat psikologis yang buruk, dan itu menjadi bumerang pada Jacob hingga hampir membunuh nyawanya sendiri dan memporak-porandakan kota London beserta image assassin yang dirusak di mata polisi London. Oke, dalam ini mungkin aku bisa kategorikan Jacob sebagai mentor yang kurang. Kurang dia ya. Kesalahan dia memilih orang men, itu sama kayak Atabe. Cuman menurutku Atabe masih oke gitu dalam segi pengalaman, karena nggak sampai memakan banyak korban, nggak kayak Jacob yang sampai image assassin itu rusak gitu di mata polisi. Oke, kita lanjut ke Assassin's Creed Origin ya. Dalam game ini ada dua mentor sebenarnya ya. Untuk awal kita akan melihat tim yang diperjuangkan oleh Bayek, yang mana dulunya dia seorang Medjay, dan dengan teman-temannya mereka membentuk suatu kelompok yang dinamakan Hidden One, dan disitulah Bayek menjadi pemimpin karena sesuai musyawarah dan mufakat dari timnya gitu. Dalam kepemimpinan Bayek ini menurut saya udah cukup bagus ya, karena dia yang menyatukan semua orang gitu, semua teman-temannya. Dia master ya soal kekuatan gitu, leadershipnya juga oke, kesetiakawanannya juga sangat menonjol gitu, dan menurutku udah sangat keren gitu. Tapi untuk buruknya mungkin ya, kita akan bahas buruknya. Mungkin saja bisa dibilang Bayek itu orangnya terlalu fokus pada kelompok kecil saja ya. Dia hanya fokus dengan Mesir dan sekitarnya. Berbeda dengan Amunet yang sampai ke Roma, meluaskan koneksi dan tindakannya memiliki impact yang cukup signifikan dalam Assassin Brotherhood. Oke, mungkin saya bahas sekalian Amunet ya. Amunet ini juga seorang leader assassin. Dia cekatan, lincah, cerdik, dan cepat mengambil kesempatan dan peluang. Berhasil membunuh pemimpin-pemimpin yang tinggi juga ya, dalam kekuasaan Order of the Ancient. Mungkin flaws-nya yang dimiliki Amunet adalah tindakan yang kurang matang waktu awal membunuh Julius Caesar. Dalam game kita diperlihatkan keberhasilan Amunet membunuh Julius Caesar dengan bantuan senat yang ada di sana. Tetapi kalau dalam komik, kelanjutan cerita itu berlangsung pertikaian yang lebih besar setelahnya. Peristiwa itu juga mengawali Civil War dan mengorbankan banyak orang di kerajaan Romawi. Dia tidak memikirkan backup yang dimiliki Order of the Ancient yang begitu kuat dengan kemampuan Augustus dan Marcus Antonius. Mereka seketika mengembalikan keadaan dan membuat Amunet harus melarikan diri. Untuk kesigapan dan kecakapan menurutku Amunet memang baik ya. Tapi untuk perencanaan tidak terlalu berjalan mulus. Ya dia hampir kayak Niccolo lah. Dan untuk tier listnya mungkin Bayek bisa aku kasih di oke ya, mid ya, nggak terlalu keren sih menurutku sih. Karena dia fokusnya kecil doang gitu targetnya. Tapi kalau untuk Amunet menurutku keren juga gitu, karena dia berpengaruh man, yang memperluaskan, cuman kurang matangnya itu ya. Jadi mungkin aku nggak bisa taruh Amunet di keren. Ya mungkin oke lah ya, kayak Niccolo di Machiavelli ini. Oke, kita lanjut ke game berikutnya yaitu Assassin's Creed Odyssey. Dan
Di sini nggak ada mentor sih, nggak ada mentor assassin. Jadi kita akan langsung ke game berikutnya aja. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla. Dalam game ini pihak assassin memiliki mentor, tapi dia tetap berada di Alamut, markasnya di Masyaf itu, yaitu namanya Raihan. Dan mungkin pembahasan ini bisa kita gabung ya dengan Assassin's Creed Mirage, karena mentor yang ada di sana sama. Oke, kalau kalian bertanya Basim bagaimana, dia hanya seorang master assassin aja ya, dan dia cuma jadi leader dadakan waktu bersama Hytem ke Nordic dan di England gitu. Oke, lanjut Assassin's Creed Mirage, dan ini yang terakhir ya, karena game Assassin's Creed Shadow belum rilis gitu, jadi aku nggak bisa bahas game itu. Mentor Assassin Raihan, untuk nama lengkapnya kita masih belum tahu. Dalam surat dan panggilan beliau cuma dikatakan Raihan aja gitu. Dalam kepemimpinannya Raihan juga bisa dibilang ya mid lah, atau mengarah ke kurang sih menurutku. Karena markas Alamut sempat diserang oleh Order of the Ancient dan semua assassin di sana ditawan. Untung aja Basim datang gitu ke sana untuk menyelamatkan mereka semua. Dan kesalahan Raihan yang paling fatal menurutku adalah tidak mendengar Roshan, yang mana Roshan sudah menduga ada yang tidak beres dengan Basim, dan malahan Raihan mempersilahkan Basim ke isu tempel yang ada di bawah tanah markas Alamut, dan membiarkan Roshan pergi dari Assassin Brotherhood setelah dia kecewa pada Brotherhood di sana. Dan untuk trailers terakhir ini Raihan aku kasih ke kurang, oke? Nggak sampai jelek lah, cuman kurang aja gitu. Oke, untuk tambahan ya, karena ini waktu aku ngedit ternyata ada yang kelupaan gitu. Aku akan tambahkan 2 mentor lagi, oke. Aku akan tambahkan mentor Agate yang dalam game Assassin's Creed Liberation, yang mana Agate ini sangat trust issue ya. Dia bahkan tidak segan-segan membunuh anggota assassinnya sendiri. Kalau ngomongin the worst ya mungkin dia salah satunya. Dia sering banget curigaan gitu, apalagi untuk tokoh utama game ini yaitu Evelyn, yang mana Evelyn memang memiliki hubungan dengan Templar, dan itu membuat Agate menjadi sangat curiga. Dan mungkin juga sikap itu ya terlahir dari dia dulunya emang seorang budak gitu. Dengan hidupnya yang keras mungkin menjadikan dia menjadi orang yang seperti itu. Oke, mungkin kalau di sini aku bisa taruh Agate di jelek sih ya. Oke, aku akan tambahkan satu lagi yaitu Abbas di Assassin's Creed Revelation. Harusnya aku nambahin ini ya waktu game Assassin's Creed Revelation, cuman dia memang mentor sih sebenarnya, cuman naiknya itu nggak terhormat gitu loh. Jadi agak melupakan dia. Cara dia menjadi mentor pun melakukan hal-hal yang sangat kecil ya. Dia menggulingkan Malik, memenjarakannya, dan membunuh anak Altair, sehingga dia bisa menjadi mentor. Caranya dia itu sangat kotor menurutku ya, dan tujuannya juga buat dapetin kekuatan Apple of Eden doang. Dan ya memang ini salah satu karakter yang paling ngeselin di Assassin's Creed Universe. Dan untuk Abbas mungkin aku bisa taruh di sini ya, di paling jelek ya, karena udah membunuh ya, terang-terangan ya, udah ketahuan gitu. Buat naik jadi mentor aja harus bunuh orang-orang yang ada di dalam assassin. Dan mungkin untuk adjustment Al-Mualim aku mungkin harus taruh dia di paling jelek sih ya, nggak kurang lagi ya mungkin. Tapi menurutku dampak yang diberikan Al-Mualim nggak sebesar dari 4 ini ya, karena Al-Mualim udah langsung dihentikan sama Altair gitu. Berbeda dengan 4 orang yang ada di sini, Ishak Pasha mendukung Ottoman dan membuat salah satu asasinnya menjadi pengkhianat, dan akhirnya banyak korban yang ada di sana gitu. Apalagi Achilles ya, dengan instruksinya dia malah membunuh beberapa puluh ribu orang di kota. Untuk Agate dan Abbas mungkin kesalahannya sama ya, membunuh anggota assassin gitu, meskipun tujuannya berbeda, tapi efeknya kelihatan banget gitu. Oke, mungkin seperti ini ya tier list yang saya bikin gitu. Kalau kalian memiliki pendapat lain silahkan komen aja di bawah. Silahkan kalian bikin tier list menurut kalian, versi kalian sendiri kayak gimana. Oke, sekian saja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video and bye.